Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan ya terkait dengan ventilasi mekanik. Bahwasannya ventilasi mekanik ini adalah proses penggunaan suatu peralatan untuk memfasilitasi transport oksigen dan karbon dioksida antara atmosfer dan alveoli. Itu untuk tujuan meningkatkan pertukaran gas pada paru-paru ya. Jadi ventilator merupakan alat pernapasan bertekanan negatif atau positif ya, yang dapat mempertahankan ventilasi dan memberikan oksigen untuk periode waktu yang lama. Nah, di sini tujuan dari ventilasi mekanik ini adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar yang tepat ya, untuk kebutuhan metabolik pasien dan untuk memperbaiki hipoksemia ya, dan memaksimalkan transfer oksigen ya. Jadi bila fungsi paru untuk melaksanakan pembebasan CO2 atau pengambilan O2 ya dari atmosfer tidak cukup, nah maka dapat dipertimbangkan pemakaian ventilator tersebut. Nah, baik, di sini ada jenis-jenis ventilasi mekanik ya. Ada dua, yang pertama itu ventilator tekanan negatif, yang kedua ventilator tekanan positif, di mana yang disebut dengan ventilator tekanan negatif itu ya adalah jadi ventilator tekanan negatif pada awal itu diketahui sebagai paru-paru besi ya. Kemudian yang kedua itu ventilator tekanan positif ya. Bahwasannya yang disebut ventilator tekanan positif ada tiga ya. Yang pertama pressure kekelet ya, kemudian time kekelet dan volume kekelet. Di mana pressure kekelet ini bekerja pada prinsip dasar bahwa bila tekanan preset dicapai, inspirasi diakhiri. Kemudian untuk time kekelet ya, itu bekerja pada prinsip dasar bahwa bila pada waktu preset selesai, inspirasi diakhiri. Kemudian untuk volume kekeletnya, ventilator volume yang paling sering digunakan pada unit kritis ya pada saat itu ya. Nah, di sini ada mode-mode ventilasi mekanik. Sebenarnya ada banyak ya, ada beberapa, cuma di sini saya ambil cukup 3 ya. Jadi yang pertama ini adalah control mode ventilation, kemudian yang kedua assist mode, yang ketiga model ACV atau assist control ventilation. Di mana kontrol yang pertama yaitu control mode ventilation ya, itu ventilasi mode kontrol itu dia menjamin bahwa pasien menerima suatu antisipasi jumlah dan volume pernapasan ya setiap menitnya. Kemudian yang assist mode itu ya hanya picuan ya pernapasan oleh pasien diberikan pada VT yang telah diatur ya. Kemudian yang assist control ventilation ya, itu merupakan gabungan assist dan kontrol mode yang dapat mengontrol ventilasi ya, volume, tidak, dan kecepatannya. Nah, di sini ada komplikasi ventilasi mekanik ya. Ada komplikasi jalan napas, masalah selang endotrakeal, kemudian masalah mekanis dan barotrauma ya. Dimana dari komplikasi jalan napas ini ya, jadi jalur mekanisme pertahanan normal sering terhenti ketika terpasang ventilator. Penurunan mobilitas dan juga gangguan refleks batuk dapat menyebabkan infeksi pada paru-paru tersebut. Kemudian terkait dengan masalah selang endotrakeal ya, jadi bila selang ditekan secara nasotrakeal, infeksi sinus berat dapat terjadi ya. Kapanpun pasien mengeluh nyeri ya, sinus atau telinga, atau terjadi demam dengan etiologi yang tidak diketahui ya. Kemudian terkait dengan masalah mekanis ya, malfungsi ventilator ini kan adalah potensial masalah serius ya. Jadi tiap 2-4 jam itu ventilator diperiksa oleh staf keperawatan ya untuk pernapasan ya. Di sini ada barotrauma ya. Nah, jadi ventilasi mekanik ini melibatkan pemompaan ya udara ke dalam dada. Nah, menciptakan tekanan positif ya selama inspirasi. Jadi bila PEEP ya ditambahkan, nah tekanan ditingkatkan dan dilanjutkan melalui ekspirasi. Mungkin itu saja. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan